Kita satu, kita sama, kita setara. Satu tujuan, Indonesia. Emang ada WNI yang nggak punya KTP? Ternyata ada sih. Memiliki dokumen kependudukan bagi sebagian besar orang mungkin bukan sesuatu yang istimewa, bukan sesuatu yang sulit didapat, seolah-olah taken for granted. Dia begitu saja dengan mudahnya didapat. Beli dua gratis satu, buy one get one gitu ya. Ini karena kebanyakan main tergodok nih. Nah, tapi bukan begitu maksudnya. Maksudnya pada umumnya kita ini memperoleh dokumen kependudukan dengan mudah sesuai aturan yang berlaku, dan saat ini untuk semua dokumen kependudukan itu gratis. Nah, tapi di luar sana ternyata masih ada saudara-saudara sebangsa kita yang karena beragam sebab akhirnya tidak memiliki dokumen kependudukan sama sekali. Salah satu contohnya adalah Bu Wagiem, seorang warga Kedong Ombo yang akhirnya telantar di Jakarta selama 30 tahun lebih. Kisahnya bermula dari tahun 1980-an. Perempuan kelahiran 61 tahun silam ini adalah salah seorang korban dari proyek Kedong Ombo pada zaman yang gak enak itu. Karena suka ditanya kan, masih enak zamanku gitu. Nah, itu zaman gak enak itu bagi Bu Wagiem. Kemudian kala itu pemerintah Orde Baru membuat suatu proyek waduk yang sangat besar dengan pembiayaan dari Bank Dunia sebesar 156 juta dolar, Bank Exim Jepang sebanyak 25,2 juta dolar, dan dari APBN. Pembangunan waduk ini membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga demikian banyak desa ditenggelamkan, tepatnya 37 desa. 37 desa ditenggelamkan dan sebanyak 5.268 keluarga terpaksa pindah, terpaksa kehilangan tempat tinggalnya, terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Namanya juga zaman gak enak ya, jadi ganti ruginya juga ya rugi beneran gitu ya. Makanya ketika itu banyak penolakan oleh masyarakat. Namun sebagian besar akhirnya tidak bisa juga menuntut ganti rugi yang lebih tinggi. Salah seorang korbannya ini ya Bu Wagiem ini, yang ketika itu juga sangat ketakutan karena ada intimidasi ketika itu, yang bahkan tak segan-segan menggunakan isu PKI terhadap warga yang menolak. Dengan ganti rugi uang yang tidak seberapa itu, Bu Wagiem dan keluarganya kemudian memilih pindah ke ibu kota dengan harapan ada perbaikan nasib di ibu kota ini. Ibu kota pada masa tersebut bukanlah suatu wilayah yang ramah terhadap pendatang, apalagi pendatang yang tidak mampu secara ekonomi. Ibu Wagiem sebenarnya berkali-kali mendatangi tempat pelayanan kelurahan untuk mengurus dokumen identitasnya sebagai warga negara Indonesia, yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan lain-lain. Namun birokrasi di zaman itu memang tidak bisa diandalkan untuk melayani warga seperti Bu Wagiem. Beberapa kali ia bahkan diminta mengurus surat pindah dari desanya di Kedong Ombo. Ini petugas entah kurang wawasannya atau bagaimana ya, karena kan desanya udah tenggelam gitu ya. Kalau saya jadi Bu Wagiem, mungkin saya akan minta peralatan selam gitu ya sama petugasnya. Saya bilang, Pak, kalau Bapak minta saya bikin surat pindah, bisa nggak minta peralatan selam? Dan kalau petugasnya malah bertanya, loh buat apa Bu? Buat saya itu Pak, buat saya menyelam, karena kantor desa saya sudah di dasar waduk gitu ya. Nah ini yang terjadi pada seorang Ibu Wagiem. Nah akhirnya beliau terlunta-lunta menjadi pemulung dan tinggal di bawah kolong jembatan sebagai orang telantar selama 3 dasawarsa. Tanpa KTP dan KK, artinya tanpa hak kewarganegaraan. Ia tidak bisa memiliki kartu Jakarta Sehat pada masanya. BPJS yang dibayarin iurannya oleh pemerintah juga tidak bisa ia peroleh. Padahal ia adalah warga yang seharusnya menjadi sasaran dari program-program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Tapi tidak bisa diakses karena dia tidak memiliki dokumen identitas. Bansos dari pemerintah apalagi. Dan yang lebih penting lagi, selama 3 dasawarsa itu Bu Wagiem kesulitan memperoleh pekerjaan sehingga ya dia bekerja ala kadarnya. Bu Wagiem baru memperoleh dokumen
KTP dan KK serta akte kelahiran untuk anak-anaknya pada Februari 2020 melalui pendampingan Institut Kewarganegaraan Indonesia atau biasa disingkat IKI. Kisah Ibu Wagiem ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus di luar sana yang menimpa saudara-saudara sebangsa kita. Mari kita bantu agar kita menjadi satu, sama dan setara dengan satu tujuan, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suhandi, kepada Bapak Eko, pada Bapak semuanya. Saya banyak-banyak terima kasih atas membantuin saya.